Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan. bahasa Indonesia. Selamat Hari Sumpah Pemuda. Dari kami, Gumun, Guru mengajar untuk Nusantara. Kami akan selalu ada membangun karakter prestasi bangsa. Kami adalah guru Indonesia, guru mengajar untuk Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku semua? Alhamdulillah. Ibu harapkan kita semua bisa menjaga kesehatan meskipun di tengah pandemi. Ya, tetap semangat belajar di rumah juga ya. Hari ini kita akan belajar tentang pemrograman web dan perangkat bergerak. Materinya adalah konsep teknologi aplikasi web server. Adapun kompetensi dasar materi kita yang akan kita pelajari adalah memahami konsep teknologi aplikasi web. Yang kedua, mempresentasikan berbagai teknologi pengembangan aplikasi web. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui diskusi dan kerja kelompok serta tayangan slide, siswa mampu menguraikan konsep teknologi aplikasi web server dalam pemrograman aplikasi web server dengan cermat dan mandiri. Yang kedua, melalui diskusi dan kerja kelompok serta tayangan slide, siswa mampu menguraikan jenis-jenis teknologi aplikasi web dengan sistematis dan cermat. Yang ketiga, melalui kegiatan presentasi kelompok, siswa dapat mempresentasikan penggunaan teknologi aplikasi web dalam berbagai macam perangkat keras dengan sistematis dan cermat. Jadi, materi kita hari ini, pertama kita akan mempelajari tentang definisi web server, yang kedua adalah jenis-jenis web server, dan yang terakhir adalah instalasi web server. Web server adalah perangkat lunak dalam server yang berfungsi untuk menerima request berupa halaman web melalui protokol HTTP dan atau HTTPS dari klien. Kemudian, mengirimkan kembali respon tersebut ke klien dalam bentuk halaman-halaman web. Jadi, di sini ada klien, di sini ada server. Nanti klien akan mengirimkan request ke server dan server akan memberikan respon kepada klien. Nah, berikut ini adalah skema dari teknologi aplikasi web. Nih, di sini ada klien, misalnya kalian akan searching tentang artikel teknologi. Nah, kalian sedang mengunjungi website google.com ya. Tentunya kalian akan membuka browser lalu akan mengetikkan google.com. Nah, di sini ada server. Kita menganggap ini adalah server google.com tadi ya. Jadi misalnya di sini kalian sedang mencari artikel tentang teknologi. Lalu kemudian kalian akan mengakses website google.com melalui browser. Nanti di sini akan web browser akan mengirimkan request kepada server berupa HTTP request. Nah, nanti server akan memberikan respon balik ya tentang apa yang kita butuhkan. Tadi kita sedang mencari artikel teknologi, maka nanti server google.com akan memberikan
respon HTTPS ya, dan akan memberikan tampilan di sini ya di klien tentang semua artikel teknologi. Kurang lebih seperti itu ya. Baik, berikutnya kita akan mempelajari tentang jenis-jenis aplikasi web server. Tentunya banyak sekali jenis-jenis aplikasi web server di luar sana, tapi yang kita pelajari di sini ada 4. Yang pertama adalah Apache. Apache ini adalah jenis web server yang bisa diinstal di Windows maupun di Linux. Nah, kemudian lisensinya juga gratis atau open source, memiliki konfigurasi yang mudah, serta komunitas yang besar. Jenis aplikasi berikutnya adalah Lightspeed. Kelebihannya adalah mampu meningkatkan performa PHP hingga 50%, performa server lebih cepat 6 kali dibandingkan Apache, kemudian memiliki sistem anti DDoS. DDoS ini adalah suatu jenis serangan yang akan membanjiri jaringan server sehingga server ini akan mengalami down gitu. Jadi tidak bisa diakses. Nah, jenis aplikasi berikutnya adalah Nginx. Nginx ini kelebihannya adalah mampu memberikan konten yang statis pada penggunaan daya yang lebih efisien dari sistem. Kemudian yang kedua, lebih tangguh menangani traffic dibandingkan Apache. Yang ketiga adalah skalabilitas Nginx lebih baik juga daripada Apache ya. Jadi kalau kita bandingkan tadi Apache dibandingkan Lightspeed, kemudian Nginx ya, ternyata Nginx maupun Lightspeed jauh lebih bagus performanya dibanding Apache. Nah, yang keempat ada Internet Information Service atau IIS. Nah, ini jenis server yang ini adalah jenis web server yang kompatibel dengan Windows karena sama-sama produk Microsoft ya. Nah, kemudian unjuk kerjanya juga lebih stabil ya dibandingkan Apache. Nah, kemudian di sini materi kita yang ketiga adalah instalasi Apache Service di Windows. Nah, di sini pertama kali kita akan mendownload dulu aplikasi SAM-nya. Kenapa Ibu menggunakan SAM? Ya, karena dalam SAM ini terdapat 3 aplikasi utama di dalam membangun sebuah web. Ada Apache, kemudian ada PHP sebagai bahasa pemrograman, dan kemudian ada MySQL sebagai database-nya. Nah, di sini Apache bertindak sebagai web server. Nah, setelah kita mendownload, kita klik 2 kali file exe-nya, lalu akan muncul halaman seperti ini dan tinggal klik next untuk melanjutkan. Tahap ketiga adalah kita memilih komponen yang akan diinstal. Biasanya ada pilihan default yang langsung kita bisa gunakan. Kemudian klik next untuk melanjutkan. Selanjutnya kita akan memilih directory di mana file instalasi ini akan disimpan. Biasanya muncul secara default di sini di drive C dan folder SAM. Cukup klik next. Langkah kelima adalah kita mendapat tawaran nih untuk mempelajari tentang bitnami for SAM. Jika tidak diinginkan, maka cukup menghilangkan centangan yang ada di sini. Lalu kita klik next. Nah, selanjutnya proses instalasi akan mulai berjalan. Kita tunggu beberapa saat dan selesai ya proses SAM-nya. Lalu kemudian web server Apache-nya ini sudah bisa kita gunakan. Ya, kita cari control panelnya tadi di drive C. Nah, di situ ada folder SAM, lalu nanti di situ kita mengklik control panelnya, dan untuk menonaktifkan juga nanti kita bisa mengklik tombol stop di sini ya. Nah, cukup sekian materi yang kita pelajari hari ini tentang teknologi aplikasi web. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dan bisa mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik.
Tetap semangat belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.